Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Anjani dari Logika Fuji 2. Di sini saya akan membahas tentang sistem inferensi Fuji. Sebelumnya kita harus tahu apa sih sistem inferensi Fuji. Nah, sistem inferensi Fuji itu cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika Fuji. Maka, gambaran umum bagaimana sistem inferensi itu bekerja dapat dilihat dari struktur sistem inferensi Fuji berikut, di mana itu terdapat yang pertama satu input, yang kedua fujifikasi, proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam basis pengetahuan Fuji. Yang ketiga, basis pengetahuan, yaitu bentuk pernyataan if-then. Yang keempat, mesin inferensi. Proses untuk mengubah input Fuji menjadi output Fuji dengan cara mengikuti aturan-aturan if-then rule yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan Fuji. Yang kelima, defujifikasi, mengubah output Fuji yang diperoleh dari mesin inferensi menjadi nilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fujifikasi. Yang keenam itu output, berupa hasil Fuji tersebut. Di dalam sistem inferensi Fuji terdapat 3 metode. Yang pertama itu ada metode Tsukamoto, di mana secara umum bentuk model Fujinya dapat kita lihat sebagai berikut. If X is A and Y is B, then Z is C, di mana A, B, dan C adalah himpunan Fuji. Misalkan diketahui dua rule berikut ini. Yang pertama itu, if X is A1 and Y is B1, then Z is C1. Yang kedua itu ada, if X is A2 and Y is B2, then Z is C2. Nah, di dalam metode Tsukamoto terdapat 4 tahapan untuk mendapat output, yaitu yang pertama ada fujifikasi, yang kedua pembentukan basis pengetahuan Fuji, yang ketiga ada mesin inferensi yang menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alpha predikat tiap-tiap rule. Nilai alpha predikat tersebut digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas untuk Z1, Z2, Z3, sampai seterusnya. Yang keempat itu ada defujifikasi. Di dalam metode Tsukamoto sendiri menggunakan metode rata-rata average. Berikut adalah skema fungsi implikasi min dan proses defujifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Selanjutnya ada metode Mamdani. Secara umum bentuk model Fuji Mamdani itu sendiri tidak jauh berbeda seperti metode Tsukamoto. Pada metode Mamdani menggunakan operasi min-max atau max product. Dan juga terdapat 4 tahapan untuk mendapat outputnya. Namun pada Mamdani sendiri pada mesin inferensinya dia menggunakan fungsi implikasi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max, sehingga menghasilkan himpunan Fuji yang baru. Pada tahapan defujifikasinya, pada metode Mamdani dia menggunakan metode titik tengah atau center of area. Dapat kita lihat bahwa skema penalaran fungsi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max itu sebagai berikut. Dan yang terakhir ada metode Sugeno, di mana bentuk model
Fuji Sugeno sendiri itu if X is A and Y is B, dan Z sama dengan fxy, di mana A, B, dan C adalah himpunan Fuji. Nah, bentuknya ini berbeda dari metode Mamdani dan Tsukamoto. Bila output dari penalaran dengan metode Mamdani berupa himpunan Fuji, tidak demikian dengan metode Sugeno. Dalam metode Sugeno sendiri, output sistem berupa konstanta atau persama linier. Dapat kita misalkan seperti diketahui dua rule berikut ini. Yang pertama itu ada if X is A1 and Y is B1, dan Z is 1 sama dengan P1X ditambah Q1Y ditambah R1. Dan di rule yang kedua itu ada if X is A2 and Y is B2, dan Z2 sama dengan P2X ditambah Q2Y ditambah R2. Dan juga masih sama, tahapannya itu juga terdapat 4. Dan di sini tahapan untuk Sugeno sendiri hampir sama pada metode Tsukamoto, yang juga pada mesin inferensia menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai alfa predikatnya, dan pada defujifikasi sendiri juga menggunakan metode rata-rata atau kita sebut average. Berikut adalah skema penalaran fungsi implikasi min atau produk, dan proses defujifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kecepatan terlambat itu ada 1000 rpm, dan yang tercepat itu 5000 rpm. Suhu terkecilnya ada 100 Kelvin, dan yang terbesar itu ada 600 Kelvin. Frekuensi terkecilnya itu ada 2000 rpm, dan terbesar itu ada 7000 rpm. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih frekuensi pada saat suhu 300 Kelvin dan kecepatan 4000 rpm. Sebelum menyelesaikan masalah ini, kita harus mengetahui variabel-variabel terdapat dalam soal. Variabel yang terdapat dalam soal tersebut itu ada kecepatan, suhu, dan frekuensi. Himpunannya itu ada lambat, cepat, kecil, besar. Nah, setelah kita mengetahui variabel dan himpunan yang terdapat dalam soal tersebut, kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan 3 metode yang kita sudah bahas di awal sebelumnya. Nah, metode yang pertama itu ada metode Tsukamoto, di mana dalam metode Tsukamoto ini kita lakukan pada proses fujifikasi. Nah, fujifikasi itu sendiri mengubah nilai tegas menjadi sebuah derajat keanggotaan menggunakan fungsi keanggotaan. Nah, pada proses fujifikasi yang pertama kali kita lakukan itu pada variabel kecepatan. Variabel kecepatan sendiri dia memiliki 2 himpunan, yaitu lambat dan cepat. Seperti kita lihat bahwa kurva linier turun itu terdapat pada himpunan lambat yang memiliki nilai 1000. Dan kita misalkan itu A. Dan kurva linier naik itu kita misalkan kurva linier naik itu terdapat pada himpunan cepat dan memiliki nilai 5000, dan kita misalkan itu B. Sedangkan 4000 tersebut merupakan data yang diketahui pada soal sebelumnya. Nah, 4000 ini yang akan
Kita misalkan saja itu X. Nah, pada angka 4000 ini, kita akan mencari pada himpunan lambat, yaitu dapat kita cari dengan menggunakan rumus kurva linier turun, yaitu B dikurang X per B dikurang A. Dan kita masukkan nilainya 5000 dikurang 4000 per 5000 dikurang 1000. Maka 1000 dibagi 4000 menghasilkan 0,25. Sedangkan pada himpunan cepat pada angka 4000 itu sendiri menghasilkan nilai 0,75. Setelah kecepatan, kita akan mencari pada variabel suhu. Di suhu sendiri memiliki himpunan rendah dan tinggi. Nah, pada himpunan rendah, kita melihat adanya kurva linear turun, yaitu memiliki nilai 100. Nilai 100 ini kita misalkan itu adalah A. Dan kurva linear naik itu terdapat pada himpunan tinggi, kita misalkan saja itu B. Dan 300 ini yang telah kita ketahui di awal soal tadi, kita misalkan saja itu X. Nah, kita mencari pada himpunan rendah di angka 300. Masih sama seperti sebelumnya, pada variabel kecepatan kita mencarinya dengan menggunakan kurva linier turun pada himpunan rendah, yaitu menghasilkan nilai 0,6, dan pada himpunan tinggi menggunakan rumus kurva linier naik, yaitu menghasilkan nilai 0,4. Dan yang ketiga itu ada variabel frekuensi. Nah, di frekuensi ini dia memiliki himpunan kecil dan besar. Di himpunan kecil itu memiliki nilai 2000. Kita misalkan saja itu A. Dan himpunan besar memiliki nilai 7000. Kita misalkan saja itu adalah B. Nah, frekuensi ini tidak bisa dicari derajat keanggotaannya, karena frekuensi ini merupakan variabel output yang nilainya akan kita cari. Makanya kita misalkan saja X yang akan dicari. Selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua. Yang kedua itu ada inferensi. Inferensi sendiri melibatkan rule yang didefinisikan di awal soal tadi. Inferensi bisa juga dibilang implikasi karena bentuk rule-nya if then. Menghitung derajat keanggotaan sebuah nilai pada masing-masing rule. Di sini dapat kita lihat bahwasannya rule yang pertama itu if kecepatan lambat and suhu tinggi dan frekuensi kecil. Di rule yang pertama ini kita akan mencari nilai alpha predikatnya. Maka untuk mencari alpha predikatnya ini, kita ketahui di rule itu dia menggunakan operator AND atau intersection. Di sini yang kita cari itu adalah nilai minimum. Nilai minimum di antara kecepatan lambat dan di suhu tinggi. Di antara kedua variabel tersebut, di himpunan lambat dan tinggi, nilainya itu ada 0,25 dan 0,4. Yang kita cari itu nilai minimumnya. Maka dapatlah 0,25 untuk alpha predikat 1. Setelah mencari alpha predikat 1,
kita mencari nilai Z1. Nilai Z1 gimana mencarinya? Kita menggunakan kurva linear turun. Karena di rule pertama ini, yang diminta itu frekuensi kecil. Maka dia menggunakan kurva linear turun. Maka Z1 sama dengan B min X per B min A. Kita masukkan nilainya sehingga diproses dan menghasilkan nilai 5750 untuk Z1-nya. Pada rule yang kedua itu, if kecepatan lambat N suhu rendah dan frekuensi kecil. Nah, nilai minimal untuk alpha predikat 2 itu adalah 0,25. Dan pada Z2-nya juga masih sama, yang dicari itu adalah frekuensi kecil, sehingga hampir sama seperti rule yang pertama tadi. Kita masukkan dan sehingga menghasilkan nilai 5750. Langsung masuk ke rule yang ketiga. Di rule yang ketiga ini, if kecepatan cepat N suhu tinggi dan frekuensi besar. Nah, untuk nilai alpha predikatnya tadi, yang ketiga itu 0,4 nilai minimumnya. Dan untuk Z3-nya di sini berbeda dengan rule 1 dan rule 2. Karena yang diminta di sini itu frekuensi besar, sehingga kita menggunakan rumus kurva linear naik, yaitu X min A per B min A. Nah, setelah diproses, untuk Z3-nya menghasilkan nilai 4000. Rule yang keempat, itu ada if kecepatan cepat, N suhu rendah, dan frekuensi besar, di mana alpha predikat 4 nilai minimumnya itu adalah 0,6 dan nilai Z4-nya itu adalah 5000. Maka setelah kita dapatkan alpha predikat dan Z-nya, kita cari nilai Z totalnya menggunakan nilai alpha predikat masing-masing rule dikalikan dengan nilai Z masing-masing rule dibagi jumlah total alpha predikat masing-masing rule, sehingga menghasilkan nilai 4983 rpm. Setelah kita menyelesaikan masalah menggunakan metode Tsukamoto, yang kedua kita menyelesaikannya dengan metode Mamdani. Nah, di metode Mamdani sendiri, proses fujifikasinya itu sama seperti pada metode Tsukamoto. Namun, yang diinferensinya itu, atau pada tahap proses inferensinya, itu berbeda. Langsung saja pada rule yang pertama itu, if kecepatan lambat N suhu tinggi dan frekuensi kecil, nilai alpha predikat satunya memiliki nilai minimum itu 0,25. Nah, kita lihat pada kecepatan itu 0,25 dan suhu itu 0,4, sehingga pada gambar kurvanya kita ambil nilai minimumnya itu 0,25 yang berwarna hijau untuk frekuensinya. Dan rule yang kedua itu ada if kecepatan lambat N suhu rendah dan frekuensi kecil. Nah, untuk nilai alpha predikat 2-nya itu adalah 0,25. 0,25 ini kan nilai minimum di antara kecepatan lambat dan suhu rendah. Jadi, kita buat pada kurvanya itu ada
di sebelah kanan yang berwarna hijau yang sudah kita arsir. Nah, di rule 1 dan rule 2 ini dia menggunakan kurva linear menurun karena dia di sini frekuensi kecil. Pada rule yang ketiga itu dia if kecepatan cepat and suhu tinggi dan frekuensi besar. Nilai alfa predikat tiganya itu adalah 0,4. Dan 0,4 ini terdapat pada kurva linear naik karena dia menggunakan frekuensi besar, sehingga dapat kita lihat yang berwarna hijau di sebelah kanan yang sudah kita arsir. Dan rule yang keempat itu ada if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi besar. Nilai alfa predikat 4-nya itu 0,6, sehingga dia terletak pada frekuensi besar kurva linear naik yang dapat kita lihat pada gambar yang berwarna hijau di sebelah kanan. Pada inferensi ini alfa predikatnya itu mencarinya itu sama seperti inferensi Tsukamoto, yang dicari itu adalah nilai minimumnya. Setelah kita mencari alfa predikatnya, nilai minimum yang sudah kita dapat dari frekuensi kecil pada rule pertama itu ada 0,25, pada rule yang kedua itu adalah 0,25 juga. Dan untuk frekuensi besarnya R3-nya itu ada 0,4 dan R4-nya itu ada 0,6. Nah, di sini kita mencari fungsi nilai maksimumnya. Di sini komposisi aturannya itu menggunakan fungsi max kan, atau juga disebut dengan agregasi. Maka menggunakan sebuah fungsi yaitu fungsi max mencari nilai yang paling besar. Fungsi max ini tidak berelasi dengan proses inferensi operator N. Yang di awal inferensi tadi kan ada implikasi, sedangkan di sini dia menggunakan agregasi. Nah, nilai maksimal ataupun maksimum di antara pada frekuensi kecil di antara rule 1 dan rule 2 itu di sini sama, kita lihat nilainya itu ada 0,25. Jadi tidak ada yang max kan. Jadi kita katakan saja rule yang kedua ini kita ambil dan rule yang satu ini kita abaikan. Karena kan sama-sama aja, jadi kita ambil salah satu. Nah, pada frekuensi besar kita ambil itu 0,6. Karena kenapa? Karena kan kita cari itu nilai maksimalnya kan di antara 0,4 dan 0,6. Maka kita abaikan rule yang ketiga. Maka kita ambil itu 0,6. Sehingga jika digabungkan rule 2 dan rule 4, dia itu batas bawahnya itu 2000, batas atasnya 7000, dan derajat keanggotaannya dari 0,25 sampai 0,6. Nah, setelah menentukan nilai batas bawah, batas atas, dan derajat keanggotaannya yang sudah kita dapatkan, kita menentukan nilai Z. Nilai Z ini kita harus menentukan titik potong T1 dan T2. Di mana nilai T1 sendiri
itu dapat kita cari dengan kurva linier naik. Kenapa? Karena pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwasannya kurvanya itu naik ya. Dapat kita lihat kurvanya linier naik, maka menghasilkan nilai 3250. Dan untuk nilai T2-nya itu adalah 5000. Nah, setelah mendapatkan tipot-tipot dari T1 dan T2, menghasilkan fungsi keanggotaan himpunan Fuji yang baru, yaitu batas bawah 0,25, Z itu berada di sebelah kiri 3250 dan Z di bawah 3250, kurang dari 3250 dan kurang dari 5000. Itu untuk kurva linier naik. Sedangkan nilai 0,6 itu Z-nya itu berada di atas atau sama dengan 5000. Setelah kita proses, titik potong T1 dan T2 itu dia membagi 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Dan kita notasikan misalnya daerah 1 itu A1, daerah 2 itu A2, daerah 3 itu adalah A3. Di sini momen terhadap nilai keanggotaan masing-masingnya itu ada M1, M2, dan M3. Selanjutnya kita masuk ke proses defujifikasi. Nah, di sini dia metode Mamdani menggunakan metode COA atau Center of Area, di mana kita harus mencari atau menghitung momennya. Nah, untuk menghitung momen itu kita menggunakan integral. Yang pertama itu M1 sama dengan integral tentu dari nilai 0 hingga 3250. Nilai yang diintegralkan itu adalah 0,25. Sehingga menghasilkan 1320 312,5. Pada momen yang kedua itu memiliki integral tentu dari 3250 hingga 5000. Yang diintegralkan itu Z kurang 2000 per 5000, sehingga menghasilkan 318715,625. Dan momen yang ketiga itu dari integral 5000 sampai 7000. Nilai yang diintegralkan itu ada 0,6, sehingga hasilnya itu 7.200.000. Setelah menghitung momen, kita menghitung luas. Luas dari A1, A2, A3. Dapat kita lihat pada grafiknya bahwasannya A1 itu memiliki sebelumnya di sini saya menyelesaikan dengan bangun datar ya. Dengan bangun datar. Nah, pada A1 itu kan bangun datar persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang itu memiliki rumus P kali L. Panjangnya itu ada 3250 dan lebarnya itu 0,25. Sehingga menghasilkan 812,5. Dan pada luas yang kedua itu kan trapesium.
Maka untuk mencarinya itu jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi per 2. Jumlah sisi yang sejajarnya itu ada 3250 dan 5000 dan dikali dengan 0,25 tambah 0,6 dibagi 2 sehingga menghasilkan 743,75. Pada yang ketiga, luas ketiga ini kita lihat bangun datar persegi panjang yang rumusnya P kali L. Nah, panjangnya itu kan terdapat pada 7.000 dan 5.000. Jadi, kita kurang 7.000 dikurang 5.000. Maka 2.000 dikali 0,6. Lebarnya kan 0,6. Menghasilkan nilai 1.200. Nah, setelah kita dapat M1 dan M2-nya, kita cari Z totalnya. Z totalnya itu dari jumlah semua jumlah momen dibagi jumlah semua luas, sehingga menghasilkan nilai 4247,74 sehingga setara dengan 4248 rpm. Setelah kita mencari menggunakan metode Mamdani, dapat kita cari lagi pada metode Sugeno. Nah, di metode Sugeno sendiri proses fujifikasinya itu sama seperti metode Tsukamoto dan Mamdani. Maka langsung saja kita masuk pada bagian inferensinya sendiri. Karena inferensinya itu berbeda pada metode Mamdani dan Tsukamoto. Di sini di rule yang pertama itu menggunakan sistem persamaan linear, yaitu ataupun disebut tidak menggunakan himpunan, dia menggunakan nilai, yaitu if kecepatan lambat n suhu tinggi dan frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ditambah 1700. Frekuensinya kan berbeda. Tadi yang di awal pada metode Mamdani Tsukamoto itu kecil, sedangkan di sini dia memiliki nilai sendiri ataupun persamaan sendiri. Maka untuk mencari alfa predikatnya juga sama seperti yang pada Mamdani dan Tsukamoto, kita cari nilai minimumnya itu adalah 0,25. Pada Z1-nya itu kita masukkan saja persamaan yang terdapat pada rule yang pertama itu, yaitu 0,5 dikali kecepatan ditambah 1700. Maka 0,5. Kecepatannya tadi di soal tadi kan sudah kita ketahui. Kecepatannya 4000, maka kita masukkan 4000. 0,5 dikali 4000 ditambah 1700, maka 2000 ditambah 1700 hasilnya 3700. Pada rule yang kedua itu ada if kecepatan lambat n suhu rendah dan frekuensi sama dengan 2 dikali kecepatan dikurang 4000, di mana untuk alfa predikat 2-nya itu adalah 0,25, nilai minimum di antara 0,25 dan 0,6. Sehingga Z2-nya kita cari menggunakan persamaan yang telah ditentukan, yaitu 2 dikali 4000 dikurang 4000 sama dengan 8000 dikurang 4000 sama dengan 4000. Di rule yang ketiga itu if kecepatan cepat, n suhu tinggi, dan frekuensi sama dengan 0,5 dikali kecepatan ditambah 2000. Sehingga alfa predikat yang ketiga itu adalah 0,4. Z3-nya kita masukkan saja langsung ke persamaannya 0,5 dikali 4000 ditambah 2000.
sehingga menghasilkan 4000. Pada rule yang keempat, itu ada if kecepatan cepat, n suhu rendah, dan frekuensi sama dengan kecepatan ditambah 700. Apa predikat 4-nya itu adalah 0,6 yang memiliki nilai minimum. Pada Z4-nya langsung saja kita masukkan kecepatannya itu tadi 4000 ditambah 700 sama dengan 4700. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z-nya dan apa predikatnya, kita cari nilai Z totalnya, yaitu menggunakan nilai alfa predikat masing-masing rule tadi yang telah kita dapat dikalikan dengan nilai Z masing-masing dibagi dengan jumlah total apa predikat masing-masing rule yang telah kita dapat. Maka 6345 dibagi 1,5 sama dengan 4230 rpm. Itulah hasil Z totalnya. Maka dapat kita simpulkan. Selesai sudah kita mencarinya pada metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno, dapat kita simpulkan tadi bentuk aturan pada Tsukamoto dan Mamdani itu sama, dan untuk defusifikasinya pada metode Tsukamoto dan metode Sugeno itu sama-sama menggunakan metode average ataupun rata-rata. Sedangkan pada Mamdani sendiri dia menggunakan pada defusifikasinya menggunakan centroid atau center of area. Dapat kita lihat perbedaannya. Dan pada metode Sugeno sendiri aturannya itu dia berbeda menggunakan sistem persamaan pada bagian Z-nya. Jadi setelah kita dapat mengetahui metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno, semoga kita lebih sering melakukan ataupun menyelesaikan masalah di antara Tsukamoto, Mamdani, Sugeno ini sering berlatih, karena yang untuk Mamdani sendiri itu sepertinya itu membutuhkan proses yang sangat ekstra yang jauh berbeda seperti Tsukamoto dan Sugeno sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah dalam menerangkan pembahasan tentang sistem inferensi Fuji. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.